Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galifenda Ramadan. Di sini saya akan menjawab UTS Komputer Forensik dan Keamanan Cyber. Langsung saja, apa itu OSI model? Jadi OSI adalah model referensi yang mana tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini ia telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, ia diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah supaya model OSI menjadi rujukan bagi setiap vendor ataupun developer sehingga software dan produk yang mereka buat mempunyai sifat interpolate. Tentu saja di sini ada perbedaan setiap layer pada OSI. Ada physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer. Dimulai dari physical layer. Bisa dibilang physical layer ini adalah layer paling utama gitu. Tanggung jawabnya ini adalah dalam hal melakukan transmisi terhadap data. Tentu saja hal itu dilakukan dari physical layer pengirim dan ditunjukkan kepada physical layer penerima. Nantinya di sini data juga akan ditransmisikan dengan memakai jenis sinyal yang telah didukung oleh media fisik. Katakanlah seperti kabel, tegangan listrik, frekuensi radio, atau bisa juga infrared dan cahaya biasa. Lanjut ke data link layer. Ketika proses transmisi data sedang berlangsung, maka akan ada potensi terjadinya kesalahan. Tugas data link layer ini ialah menjadi tanggung jawab di mana tugasnya memang melakukan pemeriksaan kesalahan. Jadi tugas dari data link layer ini melakukan pemeriksaan kesalahan. Lalu network layer, di antara 7 OSI layer yang ada, OSI layer yang ketiga ini ialah digunakan untuk proses routing. Hal ini membuat setiap komputer akhirnya dapat terhubung dengan satu jaringan gitu. Bahkan hanya itu saja. Network layer ini juga berfungsi untuk melakukan proses routing sehingga membuat header pada paket data yang ada, paket-paket data yang ada. Lanjut transport layer. Transport layer ini untuk pengiriman pesan antara dua atau lebih host yang ada dalam jaringan. Maka ini adalah tanggung jawab dari transport layer. Jadi tanggung jawab transport layer ini untuk mengirim pesan antara dua atau lebih host dalam jaringan. Selain itu, ia juga menangani adanya pemecahan serta penggabungan pesan. Kemudian juga melakukan kontrol untuk andalan jalur koneksi yang sudah diberikan. Lanjut session layer. Tanggung jawab dari session layer ini adalah mengendalikan sesi koneksi dialog dan juga mengelola bahkan dapat juga memutuskan koneksi dari komputer. Agar bisa membentuk sesi komunikasi, maka digunakanlah sirkuit virtual yang dimana dibuat oleh lapisan OSI yang bernama transport layer tadi, yang keempat tadi. Lalu presentation layer, melakukan definisi terhadap sintaks yang dipakai oleh host jaringan dalam berkomunikasi merupakan tugas dari presentation layer ini. Jadi presentation layer ini bertanggung jawab melakukan enkripsi dan juga deskripsi informasi serta data hingga kemudian bisa dipakai di lapisan aplikasi. Lanjut ke application layer, ini bisa dibilang penyedia interface antar protokol jaringan pada aplikasi. Jadi application layer ini bertugas untuk mendefinisikan setiap konten yang ditransmisikan melalui jaringan. Kemudian menampilkannya ke dalam aplikasi sehingga dapat dilihat oleh user. Lanjut. Sini ada SQL injection, DDoS, dan ransomware. Dimulai dari SQL injection, ini adalah suatu teknik penyerangan web dengan menggunakan kode SQL yang berbahaya untuk memanipulasi database. Tindakan ini termasuk ke dalam kategori hacking, di mana penyerang akan mencari celah keamanan dari suatu website. Lalu DDoS itu merupakan kependekan dari Distributed Denial of Service. DDoS ini adalah jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem atau jaringan. Umumnya serangan ini
dilakukan menggunakan beberapa komputer host. Penyerangan sampai dengan komputer target bisa diakses. Untuk ransomware adalah serangan malware yang dikirim peretas untuk mengunci dan mengenkripsi perangkat komputer milik korban. Lanjut, apa itu cyber security? Jadi cyber security ini adalah tindakan untuk melindungi sistem jaringan dan program dari serangan digital. Dan serangan ini biasanya tujukan untuk mengakses atau mengubah atau menghancurkan informasi penting. Bisa juga memeras uang pengguna atau mengganggu proses bisnis perusahaan. Nah, mengapa diperlukan? Untuk perusahaan sebetulnya bertujuannya itu sederhana, yaitu melindungi perangkat berbasis komputer serta data milik perusahaan di dalamnya dari pengaksesan data, dari pengaksesan yang tidak berizin. Lalu apa itu digital forensik? Ya, digital forensik ini adalah salah satu cabang ilmu forensik, terutama untuk menyelidiki dan menemukan konten perangkat digital yang seringkali berkaitan dengan kejahatan komputer. Forensik digital ini diperlukan karena biasanya data di perangkat target dikunci, dihapus, atau disembunyikan. Lalu di sini ada proses digital forensik. Yang pertama, pengumpulan adalah suatu di pengumpulan ini mengumpulkan dan mendapatkan bukti-bukti yang mendukung terhadap penyelidikan. Tahapan ini juga merupakan tahapan yang sangat menentukan karena bukti-bukti yang didapat akan sangat mendukung penyelidikan untuk mengajukan seseorang ke pengadilan dan diproses sesuai hukum hingga akhirnya dijebloskan ke tahanan. Media digital yang bisa dijadikan sebagai barang bukti itu bisa mencakup sebuah komputer, sistem komputer, sebuah media penyimpanan gitu seperti flash disk, hard disk, CD-ROM, handphone, smart card, atau lain-lain lah. Lalu pemeliharaan. Nah, sini memelihara dan menyiapkan bukti yang ada, termasuk pada tahapan ini melindungi bukti-bukti dari kerusakan, perubahan. Pemeliharaan. Jadi pemeliharaan ini memelihara dan menyiapkan bukti-bukti yang ada, termasuk pada tahapan ini melindungi bukti-bukti dari kerusakan atau perubahan dari penghilangan oleh pihak-pihak tertentu. Bukti harus benar-benar steril. Jadi bukti itu harus benar-benar steril, artinya belum mengalami proses apapun ketika diserahkan kepada ahli digital forensik untuk diteliti. Nah, kesalahan kecilnya pada penanganan bukti digital dapat membuat barang bukti digital tidak diakui di pengadilan. Bahkan menghidupkan komputer dengan tidak berhati-hati juga bisa dapat merusak atau mengubah bukti tersebut. Analisa. Melakukan analisa secara mendalam terhadap bukti-bukti yang ada. Bukti telah didapatkan perlu dieksplor kembali ke dalam sejumlah skenario yang berhubungan dengan tindak pengusutan. Antara lain, siapa yang telah melakukan, apa yang telah dilakukan, itu mungkin contohnya seperti itu. Lalu presentasi. Ini menyajikan dan menguraikan secara detail gitu laporan penyelidikan dengan bukti-bukti yang sudah dianalisa secara mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di pengadilan. Lanjut. Nah, misalnya di sini ada bukti elektronik dan bukti digital. Nah, dimulai dari bukti elektronik ini, barang bukti elektronik ini bersifat fisik dan dapat dikenali secara visual. Jenis-jenis barang bukti elektronik ini seperti komputer, PC, laptop, notebook, tablet, telepon, CD, CCTV, kamera digital, dan semacamnya. Lalu bukti digital. Barang bukti digital ini bersifat digital yang kemudian akan diekstrak atau di-recovery dari barang bukti elektronik. Mungkin salah satu contohnya ada logical file, delete file, audio file, video file, image file, email, call logs, dan lain-lain. Lanjut, di sini ada IDFIF gitu. Integrate
Digital Forensic Investigation Framework. Di sini ada salah satu framework yang digunakan terkait digital forensik. Jadi IDFIF ini merupakan framework terbaru yang telah dikembangkan sehingga dapat digunakan untuk investigasi smartphone atau barang bukti. Mungkin sekian dari saya, dari Fadlia Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.